kekhawatiran di kalangan guru honorer. Para guru meminta kepastian nasib dan percepatan pengangkatan ASN demi kesejahteraan dan kontinuitas pembelajaran. Selamat datang di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saya Ihsan Sitorus. Kita simak sorotan pertama, saudara. Maraknya kejahatan jalanan begal menjadi alarm serius bagi keamanan masyarakat. Tak hanya menimbulkan keresahan warga, kejahatan begal juga menimbulkan trauma bagi masyarakat. Kasus begal meningkat sepanjang tahun 2026 hingga memicu keresahan warga, khususnya di wilayah Jakarta. Di Palmerah, Jakarta Barat, rekaman video memperlihatkan dua pelaku berpura-pura menjadi anggota polisi. Mereka memepet korban di jalanan sepi, lalu dengan nada mengancam, menuduh korban sebagai kurir narkoba. Di bawah tekanan, korban memasrahkan motornya kepada pelaku. Tak butuh waktu lama, tim unit Reskrim Polsek Palmerah menangkap kedua begal ini. Seorang penadah juga ditangkap bersama 2 unit sepeda motor. Tidak, dia hanya mengancam aja, mengaku-ngaku polisi. Seolah-olah dia mengancam, dia bawa senjata, padahal dia tidak. Kasus begal juga terjadi di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. 4 buruh bongkar muat kapal di Pelabuhan Muara Baru nekat membegal pengendara motor menggunakan senjata tajam. Sempat buron beberapa hari, keempat pelaku ditangkap di wilayah Jakarta Utara dan Serang, Banten. Beberapa pelaku ini kami amankan di beberapa lokasi yang berbeda. Kemudian untuk kendaraan hasil kejahatan sudah dijual oleh para pelaku dan berhasil kita amankan di wilayah Serang, Banten. Korban begal tak hanya menyasar warga lokal, tapi juga warga negara asing. Seorang WNA asal Italia menjadi korban penjambretan ponsel pada 14 Mei lalu saat sedang menunggu taksi daring di pinggir jalan kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Korban sempat berusaha mengejar pelaku, namun hasilnya nihil. Berdasarkan keterangan polisi, 3 pelaku yang kini telah ditangkap beraksi di 120 lokasi kejadian. Yang bersangkutan tadi berdasarkan interview sementara dari 3 tersangka sudah melakukan 120 kejadian atau 120 TKP. Kami sedang mengkompilir untuk seluruh tempat kejadian perkara yang pernah dilakukan oleh para tersangka tersebut. 4 diantaranya korbannya adalah warga negara asing. Negaranya ada yang dari Malaysia, kemudian Jerman, kemudian Tiongkok sama Italia. Pusat Informasi Kriminal Nasional mencatat sejumlah kasus curas atau pencurian dengan kekerasan dan begal yang ditangani sejak Januari hingga 17 April 2026 sebanyak 94 kasus. Polres Jakarta Barat menangani kasus terbanyak yakni 39 kasus. Dalam rangka antisipasi kejahatan jalanan, Polda Metro Jaya melakukan patroli gabungan. Personel dari Satuan Brimob Sabara hingga reserse diterjunkan untuk patroli. Polda Metro Jaya menyatakan patroli digelar di sejumlah titik rawan di Jakarta untuk menindak kejahatan di jalan. Pada April, Polda Metro Jaya memaparkan pihaknya telah melaksanakan 27.915 patroli demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebanyak 173 orang telah ditangkap, di antaranya 38 ditangkap tim pemburu begal Polda Metro Jaya dan 135 ditangkap jajaran Polres. Sementara itu Jakarta Barat disebut sebagai wilayah rentan pembegalan. Polisi pun gencar menggelar patroli dan razia dan menemukan sejumlah senjata tajam serta obat-obat terlarang. Benar dalam razia tersebut kedapatan seseorang yang membawa obat-obatan keras sebanyak ratusan butir. Selain itu ada seseorang juga di lokasi lain yang kedapatan membawa senjata tajam berupa keris. Walaupun berdalih beralasan untuk menjaga diri, namun tetap dilakukan proses lebih lanjut. Diamankan
barang tersebut. Sebagai upaya untuk mengantisipasi kejahatan jalan, pemerintah Kota Jakarta Barat rutin menggelar patroli dan memasang kamera pengawas. Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan. Masifnya operasi anti begal, baik berupa patroli maupun razia di lokasi rawan kejahatan oleh aparat penegak hukum, disambut positif oleh masyarakat, terutama pekerja yang harus pulang malam. Saya selaku masyarakat sipil merasa aman, nyaman, walaupun pertama kali Pak saya kaget kayak gini ya, kaget. Berdasarkan data pemetaan terbaru dari Polda Metro Jaya per Mei 2026, Jakarta Barat tercatat sebagai wilayah dengan frekuensi aksi begal tertinggi dibandingkan wilayah Jakarta lainnya. Karakteristik kerawanan tiap wilayah bervariasi dari kawasan industri, pusat keramaian, hingga jalur sepi di perbatasan. Kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto menilai kepolisian seharusnya bisa melakukan aksi preventif sebelum kasus begal meningkat. Seharusnya dari awal mereka sudah memetakan apakah memang patroli itu sesuatu yang bersifat rutin, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana keberadaan Babinsa itu bisa dimanfaatkan. Atau bahkan yang ketiga, ada peran yang kita kenal sebagai FKPM, Forum Komunikasi Polisi dengan Masyarakat, yang seharusnya bisa dikuatkan alih-alih kemudian mengandalkan terjadinya kejadian lebih dahulu gitu. Di tengah marak kasus begal, muncul desakan agar pelaku ditembak di tempat. Komisioner Kompolnas menyebut penindakan harus tetap sesuai prosedur hukum. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya pada malam hari ini hakikatnya adalah berinteraksi, memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Polri melakukan patroli untuk mencegah dan mengantisipasi potensi-potensi dan gangguan yang dapat menjadikan kejahatan atau kriminalitas, sehingga masyarakat sendiri bisa langsung merespon. Oleh karenanya dalam pendekatan patroli tentu harus tetap humanis. Oke. Antisipasi dan pencegahan begal dapat dihindari, diantaranya tidak berkendara sendirian di atas pukul 10 malam, tidak melewati jalan sepi minim penerangan, dan menguasai rute perjalanan. Dapat memasang pelacak GPS tersembunyi di kendaraan. Jika diikuti dan mencurigakan, tetap bersikap tenang, bunyikan klakson dan segera menuju tempat ramai atau kantor polisi. Maraknya kasus begal menjadi alarm serius bagi keamanan masyarakat.